Dari HMPS PAI Bersolawat juga ada makrab, malam keakraban. Nah, jadi di mana itu antara mahasiswa yang baru sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, khususnya mahasiswa Institut Agama Islam Khazinatul Ulum Blora. Ketemu lagi dengan aku, Dewi Lestari, di acara Inspira Podcast. Podcast cerdas dan menginspirasi. Baik, pada kesempatan kali ini, aku nggak sendirian, tapi aku ditemani dengan Ketua HMPS PAI periode 2022-2023 bersama dengan Kak Burhan. Boleh memperkenalkan diri? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin Al-Kasani, bisa dipanggil Mas Burhan juga bisa dipanggil Mas Al. Tapi lebih sering di kampus dipanggilnya Mas Al. Nah, saya itu dari Desa Kendayaan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Untuk semester sendiri saya baru semester 6 angkatan 2021. Baik, jadi saya panggilnya Kak Al aja ya. Iya. Eh, dari Kak Al sendiri ini kan sekarang sudah dilantik menjadi Ketua HMPS PAI. Iya. Sebelumnya sudah pernah ada pengalaman ikut organisasi apa nih? Nah, kalau untuk pengalaman sendiri ya Mbak, dari saya ikut untuk pengalaman di organisasi internal kampus itu saya belum pernah ikut menjadi salah satu bagian dari pengurus HMPS. Tapi kalau di eksternal itu saya ikut organisasi PMI. Nah, di organisasi PMI itu kita itu dilatih leadership atau kepemimpinan. Nah, jadi dari saya itu ilmu dari ke-PMI-an saya bawa untuk menjadi pemimpin ketua HMPS PAI gitu, Mbak. Wah, jadi sebelumnya belum pernah ikut organisasi internal nih ya? Iya, belum pernah. Bisa dijelaskan proses terpilihnya? Kok bisa Kak Burhan ini menjadi Ketua HMPS Pendidikan Agama Islam? Oke, siap. Nah, saya sendiri itu dari awal mula atau dari sebelumnya itu tidak punya niatan, Mbak, atau tidak punya pandangan kalau saya itu akan menjadi ketua HMPS PAI. Nah, dari kemarin itu kan yang dituju pertama-tama itu dari semester 6. Nah, kemarin anak mahasiswa semester 6 itu ditanyai sama ketua Kaprodi HMPS PAI sendiri. Nah, ditanya gini, apakah anak dari semester 6 itu siap menjadi ketua HMPS PAI? Nah, dari semester 6 sendiri itu menjawabnya nggak siap. Nah, karena kenapa kok nggak siap? Ya, jadi itu dari anak semester 6 itu kebanyakan dari pondok pesantren, Mbak. Nah, kalau yang cowok sendiri itu dari cowoknya itu ya sedikit, Mbak, kurang lebih ya sekitar 4 atau 2 mahasiswa kalau untuk cowoknya sendiri. Nah, kemudian ditanya lagi gini, nah kalau misal ketua MPSPAI itu dikasih ke semester 4 gimana? Gitu. Nah, jadi terus anak semester 6 itu menjawab, "Iya Bu, nggak apa-apa," gitu. Nah, jadinya dari Kaprodi sendiri itu pada waktu hari apa ya, Mbak, kayaknya itu hari Selasa. Setelah perkuliahan evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bu Hayati. Nah, saya itu dipanggil ke ruangannya. Nah, saya juga kaget, Mbak, kenapa kok saya dipanggil gitu. Nah, ya. Nah, sesampai di ruangannya itu saya ditanyain Ibu Kaprodi tadi. Nah, tanyanya gini, "Mas, kamu siap menjadi ketua HMPS PAI enggak?" Gitu. Nah, ya pertama saya menjawab nggak siap, Mbak. Karena apa ya, karena sebelumnya saya belum pernah mengikuti atau belum pernah terjun langsung menjadi salah satu pengurus dari HMPS PAI gitu, Mbak. Nah, kenapa saya kok menjadi siap? Ya karena dari teman-teman saya itu meyakinkan saya bahwa saya itu bisalah Bisa. menjadi ketua HMPS PAI sendiri. Jadi dari teman-teman sendiri itu juga banyak yang mendukung Mendukung, ya. iya. Jadi bisa tambah semangat. Iya, tambah semangat. Terus gimana nih perasaannya pas ditunjuk? Itu kan pasti Apa, Mbak? perasaannya gimana?
Kalau perasaan saya sendiri itu dibilang senang ya nggak senang, dibilang sedih ya nggak sedih juga. Nah, saya itu ditunjuk menjadi ketua HMPS-PAI itu menjadikan saya itu sebuah tantangan, Mbak. Nah, karena apa? Ya karena tadi sebelumnya itu saya belum pernah sama sekali menjadi pengurus dari HMPS-PAI. Nah, di tahun ini saya itu langsung ditunjuk untuk menjadi ketua HMPS-PAI. Nah, ya, jadi mau nggak mau ya saya harus bisa mengayomi dari pengurus HMPS PAI maupun dari keluarga HMPS PAI untuk mencapai visi misi yang telah kami buat. Ya, Eee, Boleh diceritakan ya kapan sih dilantiknya? baik. Nah, dilantiknya itu mungkin bulan Juni ya, kalau nggak salah. Kalau sampai sekarang itu baru berumur 2 bulan. Terus sekitar 2 Iya, bulan ya? sekitar 2 bulan. Eee, apa visi dan misi dari himpunan mahasiswa PAI sendiri? Untuk visinya yaitu terbentuknya PAI yang kooperatif, harmonis, dan sinergi. Nah, maksudnya apa ya? Jadi kita itu akan saling bekerja sama antara pengurus juga melibatkan semua mahasiswa HMPS PAI itu sendiri, Mbak. Nah, kalau untuk misinya sendiri yaitu membangun dan memperkuat jaringan komunikasi antara HMPS PAI. Nah, jadi itu kita sering-seringlah berkomunikasi antara pengurus atau dari warga HMPS PAI. Nah, untuk misi ini sendiri saya itu membuat sebuah program yang namanya itu TOPI. TOPI itu apa? Yaitu Temu Ngobrol PAI, Mbak. Nah, jadi itu kita akan bisalah sharing-sharing atau ngopi-ngopi bersama atau kita juga ngobrol-ngobrol santai gitu di program kerja TOPI tersebut. Intinya program TOPI ini tuh, untuk menjalin komunikasi, Iya, antara anggota pengurus HMPS ya. iya. Untuk, pelaksanaan dari program TOPI sendiri ini gimana? Ya, untuk pelaksanaan program TOPI ini sendiri itu dari pengurus itu mau dilaksanakan pada waktu perkuliahan ekstensi, Mbak, di hari Sabtu dan Ahad. Nah, kan dari pengurus itu kebanyakan kuliahnya itu di hari reguler. Nah, kalau di hari kalau kuliah reguler itu kan Hari Senin dari sampai Senin sampai Kamis. Kamis. Nah, kalau kuliah ekstensi itu kan Sabtu sampai Minggu, kan bertentangan ya, Mbak. Nah, Ya, jadi itu kita kemarin itu sepakati kalau program kerja TOPI itu dilaksanakan di waktu perkuliahan anak ekstensi atau di perkuliahan anak LK, Mbak. ya. Nah, tadi kan satu sudah disebutkan Iya, program kerjanya salah satunya ada TOPI, terus ada program kerja yang menarik apalagi nih dari HMPS PAI? oke. Dari program kerja dari ketua sendiri yaitu ingin membuat seragam HMPS PAI, HMPS PAI. Ya. Seragam ini untuk pengurus aja atau untuk seluruh anggota nih? Ya, kalau untuk seragam itu seluruh anggota keluarga dari HMPS PAI. Nah, saya itu rencana akan membuat PDH, Mbak. Kan kalau kemarin sudah jas, kalau tahun ini saya akan membuat PDH. Nah, pelaksanaannya itu pada waktu mahasiswa baru mulai masuk. Itu kita akan melaksanakan program pembuatan PDH tersebut tadi. Ya, jadi sekalian ya nunggu Iya, mahasiswa baru. iya. Terus selanjutnya ada apa lagi nih Kak Burhan? Ya, dari selanjutnya itu program khataman Al-Qur'an, Mbak. Nah, itu dilaksanakan sebulan sekali di minggu pertama. Nah, untuk khataman sendiri ini untuk pengurus dan juga mahasiswa HMPS PAI kalau mereka mau untuk khataman tersebut. Nah, di sisi lain khataman ini juga ada ziarah, Mbak. Nah, di minggu kemarin kita juga sudah melaksanakan kegiatan khataman, yaitu selesai khataman kita ziarah ke Sunan Pojok. Ya, seiring berjalannya waktu nanti kita bisa ziarah ke Sunan Kudus atau Sunan Ampel mungkin. Oh, jadi, pelaksanaannya itu pertama itu khataman dulu, Iya, terus setelah itu ziarah
ke makam Sunan Sunan Pojok. Pojok gitu ya. Iya. Terus setelah itu ada apa lagi? Ya setelah khataman ya Mbak, itu ada seminar dari divisi pendidikan. Selain seminar juga ada nanti pada waktu Natalis di tanggal 14 14 September, insya Allah akan mengadakan sebuah event besar ya Mbak, yaitu HMPS PAI Bersolawat, insya Allah. Itu acaranya kapan? Tanggal Tanggal 14 14 September pada waktu di Natalis Natalis HMPS HMPS PAI. PAI. Ya, Ini untuk seluruh mahasiswa ya? Ini untuk umum ya ya acaranya? untuk umum. Untuk seluruh mahasiswa bisa dinantikan ya nanti 14 September acara HMPS PAI Bersolawat. Terus selanjutnya ada apa lagi? Ya selain dari HMPS PAI Bersolawat juga ada makrab malam keakraban. Nah, jadi di mana itu antara mahasiswa yang baru sama mahasiswa yang sudah lama itu bisa menjalin tali Musyawarah. silaturahmi ya. Eh, untuk pelaksanaannya makrab sendiri ini di dalam kampus apa kegiatannya di luar kampus? Ya kalau untuk makrab sendiri itu kita memilih yang tempatnya terbuka Mbak, outdoor. Nah, karena apa? Di makrab tersebut kan kita itu seru-seruan ya Mbak, saling tukar pikiran terus Iya, iya. ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi kalau kita di tempat terbukanya kalau kita laksanakan di tempat terbuka itu maka lebih Mhm. efektif gitu Mbak. Ya. Kira-kira di mana nih di luarnya nih? Ya kalau tahun kemarin makrabnya itu di Rembang, Pantai Lampung. Nah, kalau tahun kemarin itu kalau tahun sekarang belum belum tahu tempatnya. Nanti bisa Menyusul ya menyusul informasinya informasinya. misalnya. Terus ada tadi sudah ada topi, ada kataman, ada ziarah, terus juga ada makrab. Iya. Itu aja atau masih ada lagi? Ya baru itu saja sih Mbak programnya. Dilantik ini program kerja apa yang sudah terlaksana? Nah, terkait program kerja sendiri itu yang sudah terlaksana yaitu hanya khataman, Mbak. Nah, karena kan HMPS PAI sendiri dilantik baru 2 bulan sekarang ya. Jadi yang baru tercapai yaitu program kerja khataman. Di bulan Juli ini kita juga akan mengadakan program yaitu PAI Mengajar di bulan Di Juli. bulan Juli ya? Iya. Eee, sistem pelaksanaannya itu gimana itu PAI Mengajar? Ya Mungkin PAI bisa dijelaskan teman-teman. Ya, untuk PAI Mengajar sendiri itu kita bisalah datang ke instansi lembaga pendidikan. Nah, untuk saat ini saya fokuskan terlebih dahulu ke TPQ, Kak. Nanti kalau sudah di TPQ berjalan dengan baik, nanti akan naiklah ke jenjang SD, SMP, mungkin bisa sampai SMK. Ya, jadi mau ada program PAI PAI Mengajar. Mengajar, ya. Mungkin harapan kedepannya untuk HMPS PAI sendiri itu apa? Ya, harapan kedepannya untuk HMPS PAI sendiri yaitu agar lebih unggul dari program-program lain di kampus IAI Khozzinatul Ulum Blora. Nah, kan sekarang itu mahasiswanya sudah lebih baik ya Mbak. Kita itu tidak hanya meningkatkan kualitasnya saja, tapi kita akan meningkatkan kuantitasnya juga. Biar kita itu baik di kuantitas, juga baik di kualitasnya. Nah, mari untuk teman-teman pengurus atau keluarga dari HMPS PAI, mari kita bersama-sama menjalankan atau membangunlah HMPS PAI ke depan agar lebih baik dari tahun kemarin. Nah, itu tadi teman-teman, ngobrol-ngobrol kita mengenai HMPS PAI bersama dengan Kak Burhan. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya mengenai beberapa program kerja dari HMPS PAI. Mungkin cukup sekian, pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.